Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Melanjutkan part pertama, yaitu tentang pengolahan bahan logam. Nah, di part kedua ini akan saya jelaskan mengenai pengolahan besi kasar menjadi baja. Jadi baja itu bahan utamanya adalah dari besi kasar, ya. Nah, besi kasar ini bahan utamanya itu dari biji besi, itu ya. Nah, baja itu sebenarnya adalah pembentukan baja itu sebenarnya hanya menurunkan kadar karbon, ya. Jadi pengolahannya itu hanya menurunkan kadar karbon pada besi kasar, ya, dengan proses pengerjaan itu ada 4. Jadi intinya itu kalau kalian mau membuat baja, besi kasar itu diturunkan kadar karbonnya, karena baja itu kadar karbonnya itu hanya sekitar 0,3% sampai 1,7%, dan itu nanti dibagi lagi ada kadar baja kadar karbon rendah, sedang, tinggi, itu ya. Ada 4 proses pengerjaan yang akan saya bahas. Pertama adalah menggunakan dapur tungku terbuka basah atau namanya konverter Martin. Kedua, menggunakan konverter Bessemer. Ketiga, menggunakan dapur listrik busur cahaya. Keempat, menggunakan proses oksigen basah. Ya, di sini itu adalah alat-alat nanti yang digunakan untuk menurunkan kadar karbon, ya. Lanjut. Nah, pertama adalah dengan konverter Martin, ya. Jadi gambarnya itu konverter Martin itu seperti ini, ya. Nah, nanti ada udara panas dan seterusnya. Langkah pertama, mula-mula batu kapur, biji besi, baja tua yang diisikan dipanaskan, kemudian besi kasar cair dimuatkan. Jadi pertama itu batu kapur, ya, biji besi, baja tua itu dimasukkan ke dalam konverter Martin, ya. Nah, setelah dimasukkan ke dalam wadah, jadi konverter itu wadah, ya, wadah, kemudian dipanaskan, besi kasar cair ini dimuatkan. Jadi dituang besi kasar yang udah cair, ya. Besi kasar cair itu kan otomatis masih kondisi panas, ya. Nah, itu nanti bercampur di dalam konverter Martin. Sumber panasnya, jadi kita butuh panas, ialah gas yang dipanaskan sebelumnya dan udara atau minyak bahan bakar dan udara. Jadi untuk memanaskan itu dengan apa? Gas yang dipanaskan, bukan dengan api, ya, bukan. Nyala api langsung menyentuh ke permukaan cairan. Jadi karena panas, gas panas itu akan menimbulkan nyala api langsung pada permukaan cairan, nah, yang pertama ini, ya. Jadi langsung menyala. Sulfur dan fosfor dihilangkan oleh terak. Karbon terbakar sebagai gas. Nah, nanti sulfur dan fosfor ini hilang itu karena apa? Karena ada batu kapur. Nah, batu kapur ini ya fungsinya sama untuk menjadikan terak ini, ya, menghilangkan sulfur dan fosfor, ya. Kemudian karbon terbakar sebagai gas. Nah, ini karbonnya ini itu yang berkurang karena apa? Karena terbakar sebagai gas. Itu tujuannya, ya, mengurangi karbonnya itu. Nah, berikutnya contoh cairan logam berulang kali diambil dari dapur dan diuji untuk menetapkan kadar karbon dalam cairan. Nah, tadi kan karbonnya terbakar jadi gas. Nah, cairannya itu dicek, ya. Kalian mau membuat baja karbon sedang, ya, kadar karbonnya 0,5
sampai misalnya 1,0% ya, itu dicek sudah sesuai belum kadar karbonnya. Kalau membuat baja karbon tinggi ya nanti kadar karbonnya dicek sudah sesuai komposisi baja karbon tinggi atau belum ya. Berikutnya, proses pengolahan dapat diberikan bahan tambahan lain pada cairan, baik ke dalam dapur maupun pada waktu cairan disalurkan ke dalam sendok penyerok. Jadi dalam kondisi di konverter Martin itu bisa ditambahkan bahan tambah lain ya, misalnya bisa nikel atau krom bisa, atau waktu cairan disalurkan ke dalam sendok penyerok ya, atau misalnya sudah jadi ya, kemudian disalurkan, boleh ditambahkan bahan tambah. Hasil konverter Martin disebut baja Martin. Jadi kalau di pasaran itu mungkin jarang yang mengatakan baja Martin. Nah, tapi sebenarnya itu ada baja yang terbuat dari konverter Martin, itu namanya baja Martin. Nah, ini gambar ya. Jadi nanti tadi ada batu kapur, kemudian baja tua itu dimasukkan sini ya. Nah, kemudian apa, besi kasar yang cair itu nanti dituangkan di sini, tuangkan ya. Nanti ada udara panas ini ya, akan memanaskan permukaan sini. Nah, panas akan timbul api. Nah, ini pembuangan gasnya ya. Jadi karbon tadi yang terbakar menjadi gas akan dibuang sini ya. Nanti kalau sudah jadi ya, saluran logam ini untuk menyalurkan logam yang sudah jadi sini. Proses ini ada pintu pengisian. Nah, misalnya kalian mau mengisikan bahan tambah itu lewat sini ya. Ini hanya sebagai gambaran saja ya. Itu pengolahan baja dengan konverter Martin. Yang kedua, pengolahan baja menggunakan konverter Bessemer. Nah, ini ada lagi. Konverter Bessemer itu adalah bejana yang berbentuk buah labu yang dilapisi dengan bahan tahan api. Konverter ini dapat dimiringkan untuk memuat dan membongkar isinya. Nah, kalau kalian pernah mengaduk semen dengan molen ya, nah itu bentuknya hampir sama seperti itu. Kalian mau membuat jendangan molen itu kan ada pasir dimasukkan ya, semen, kemudian kapur, itu baru diaduk. Nah, molennya itu kan bisa dimiringkan, bisa ditegakkan. Itu sama ya, hampir sama konverter Bessemer ini. Itu bisa dimiringkan. Nah, nanti untuk memasukkan bahan-bahannya. Kemudian kalau mau diolah ya ditegakkan. Diisi dengan besi kasar yang sudah dalam kondisi cair. Jadi konverter Bessemer ini tidak memanaskan besi kasar. Jadi hanya sebagai wadah. Besi kasar yang sudah cair masukkan ke konverter Bessemer. Setelah diisi, konverter ditegakkan kembali dan hembusan udara dari alas dipaksakan menembus muatan cairan itu. Hal ini dikenal sebagai tiupan. Jadi nanti diberikan udara bertekanan tinggi yang menembus cairan besi kasar tersebut. Nah, setelah beberapa waktu lamanya, nyala api meningkat dengan cepat dan akhirnya padam. Jadi kalau kalian ada besi cair itu kan panas ya. Kemudian kalian tiup, nah itu nanti akan timbul nyala api. Ya, seperti kalian bakar kayu kan ada bara api ya. Nah, kemudian kalian tiup, nah itu akan menimbulkan atau menghasilkan nyala api. Nyala api meningkat dengan cepat dan akhirnya padam, menunjukkan bahwa semua karbon, mangan, silisium telah terbakar dari logam. Jadi karbonnya itu nanti terbakar. Pada tingkatan ini cairan membutuhkan campuran
bahan-bahan lainnya untuk memberikan sifat baja yang diinginkan. Nah, kalian bisa menambahkan bahan tambah lain seperti tadi. Ya. Kalau apa? Kalau ya, karbonnya itu sudah terbakar, bisa kalian berikan bahan tambah lain. Nah, ini bentuknya seperti ini. Ya, nanti bisa kalian miringkan. Nah, ya, ini saluran udara tiupnya ke sini. Ya, jadi nanti besi kasar cairnya itu dimasukkan ke sini, sudah masuk kemudian ditegakkan. Nah, setelah ditegakkan baru udaranya itu ditiupkan ke sini, nah, menembus ke sana. Nah, sini nanti akan muncul nyala api. Nyala api itu untuk membakar karbon, kemudian silisium dan mangan. Ya, itu proses pengolahan baja dengan konverter Bessemer. Yang ketiga, pengolahan baja dengan dapur listrik busur cahaya. Nanti menggunakan namanya busur cahaya. Itu seperti kalian mengelas menggunakan las listrik, kan itu akan timbul busur cahaya. Ya, itu hampir sama nanti. Dapur ini terdiri atas tungku baja berbentuk bulat yang dangkal dilapisi dengan bahan tahan api. 3 batang elektroda karbon yang dapat dinaikkan dan diturunkan masuk ke dalam dapur melewati tutup dapur dan menyentuh logam yang akan dilebur. Yang berarti seperti ini. Nah, ini adalah elektrodanya. Nah, 3 ini. Nah, ini nanti akan menyentuh apa? Menyentuh bahan-bahan yang akan dibuat baja. Ya, nanti dialiri oleh listrik. Ya. Arus listrik dialirkan melalui elektroda, ya, membentuk sirkuit dengan logam. Bila sirkuit tercapai, elektroda dinaikkan, maka arus meloncat celah antara ujung-ujung elektroda dan logam. Jadi seperti mengalirkan listrik. Jadi kalau misalnya listrik itu ditempelkan, nah itu kan listriknya ngalir. Tapi kalau nanti diberikan celah, nah itu akan terjadi loncatan bunga api. Ya, itu yang dinamakan busur cahaya. Nah, kalian menggabungkan kawat misalnya, dialiri listrik, ya itu listriknya ngalir. Tapi kalau kawatnya nanti diberi celah, nah itu akan terlihat loncatan bunga api. Nah, loncatan bunga api ini itu yang digunakan untuk memanaskan logam hingga mencair. Nah, sini bunga api menjembatani celah itu disebut busur cahaya. Panas yang dibangkitkan oleh busur cahaya menyebabkan logam menjadi cair. Jadi kalau elektrodanya itu nempel terus, itu nggak akan menghasilkan panas. Jadi begitu nempel akan membentuk sirkuit dengan logam, nanti dinaikkan sedikit. Ya, dinaikkan sedikit nanti akan timbul yang namanya loncatan bunga api. Nah, seperti di sini. Nah, itu nanti ditempelkan dulu elektrodanya, dialiri listrik ya. Nah, terjadi sirkuit, nanti dinaikkan elektrodanya. Nah, itu akan terjadi loncatan bunga api. Nah, loncatan bunga api itu yang nanti memanaskan logam. Ya. Itu untuk dapur listrik busur cahaya. Ya. Yang terakhir adalah pengolahan baja dengan proses oksigen basa. Pancaran oksigen bertenaga tinggi, ini dari atas diinjeksikan ke dalam besi cair. Jadi kalau diinjeksikan itulah dengan tekanan tinggi ke dalam besi cair. Nah, besi cair itu otomatis besinya itu dalam kondisi panas. Oksigen mengalir lewat pengabut yang didinginkan dengan air yang disebut dengan tombak. Jadi seperti tombak itu yang memungkinkan baja bebas nitrogen dapat diproduksi dengan cepat. Nah, seperti ini. Ya, jadi nanti sini adalah tombak injeksi oksigen dan batu kapur. Ya. Nah, ini
nanti bahannya itu di sini, kemudian nanti diinjeksikan tadi oksigen dan batu kapur dengan tekanan tinggi. Oksigen yang dimasukkan melalui tombak bereaksi dengan karbon, silisium dan mangan dalam besi membangkitkan panas yang diperlukan untuk pengolahan. Jadi nanti oksigennya itu kalau tekanan tinggi itu akan bereaksi dengan karbon membangkitkan panas yang diperlukan untuk pengolahan. Untuk menangani besi yang mengandung banyak fosfor dibutuhkan banyak kapur. Kapur memasuki daerah suhu tinggi dan membentuk terak basah yang mampu menyediakan fosfor dan cairan. Jadi nanti kalau misalnya fosfornya banyak, itu batu kapurnya itu ditambahkan. Itu ya, itu untuk proses oksigen basah. Jadi pengolahan logam baja, terutama baja ya, itu hanya untuk menurunkan kadar karbonnya. Mau dengan wadah seperti apa ya, tujuannya untuk menurunkan kadar karbon. Bisa konverter Bessemer, konverter Martin, mau dengan busur cahaya atau proses oksigen basah ya sama, tujuannya untuk menurunkan kadar karbon jajakan baja. Itu untuk pengolahan baja ya. Berikutnya pengolahan non logam, ini saya contohkan adalah pengolahan aluminium dan pengolahan baja ya. Jadi bahan utama pembuatan aluminium itu adalah biji bauksit. Ada itu ya, namanya tambang biji bauksit, yaitu fungsinya apa? Fungsinya untuk membuat aluminium. Nah, pengolahan aluminium itu melalui proses namanya Bayer sama proses Hall-Héroult. Biji besi, biji bauksit ya, proses Bayer untuk pemurnian biji besi, biji bauksit, dan memperoleh aluminium oksida. Jadi proses yang pertama ini itu untuk memurnikan biji bauksit untuk menghasilkan ini alumina ya. Alumina ini. Yang kedua, setelah alumina dihasilkan, selanjutnya diproses Hall-Héroult untuk menghasilkan aluminium murni. Jadi dari biji bauksit diolah memperoleh aluminium oksida atau alumina. Setelah alumina diproses lagi menghasilkan aluminium murni. Selanjutnya aluminium murni dibentuk menjadi beberapa jenis produk seperti lembaran, batang, profil maupun bahan paduan aluminium ya. Jadi itu prosesnya ada dua ya, itu proses pengolahannya. Ini dari aluminium jadi aluminium itu 99% aluminium murni ya. Ini dari mineral mentah, kemudian ya sini di pengolahan, setelah pengolahan dimurniakan lagi sampai menghasilkan aluminium murni. Itu untuk pengolahan aluminium ya. Ini secara singkat saja. Yang terakhir pengolahan tembaga. Tembaga diperoleh dari pengolahan biji tembaga yang bercampur dengan ya, kode fisika ini kimia, maaf. Bentar. Nah, ini tahap pengolahan biji tembaga itu ada liberasi, flotasi, kemudian peleburan, pengubahan, tahap fire refining, tahap electro refining. Nah, itu cukup banyak untuk pengolahan tembaga. Pertama adalah liberasi, pemisahan unsur tembaga dengan unsur lain dengan cara penghancuran dan penghalusan. Nah, jadi memisahkan unsur-unsur yang ada di tembaga itu dengan unsur yang lainnya ya.
Dilanjutkan dengan flotasi. Biji yang telah halus diproses flotasi untuk menghasilkan konsentrat tembaga. Bubur konsentrat tembaga ini dicampur dengan reagen, kemudian dimasukkan ke dalam tangki pengaduk. Secara bersamaan dihembuskan udara ke dalam bubur konsentrat tersebut. Jadi nanti bijinya itu dihaluskan ya, hingga menjadi seperti bubur konsentrat ini. Nah, setelah flotasi itu akan meleburkan konsentrat tembaga menjadi lelehan yang kaya akan tembaga dengan kadar tinggi. Jadi nanti dileburkan. Tadi sudah dicampur dengan reagen ini, kemudian dihembuskan udara, baru dilebur. Pengubahan yang langkah berikutnya, mate dioksidasi menjadi tembaga blister dan kandungan tembaga naik menjadi 90%. Nah, 90% ini belum bisa dikatakan tembaga ya, karena masih 90% kandungan tembaganya. Tahap berikutnya adalah tahap refining, memurnikan tembaga blister melalui rotary furnace sehingga menghasilkan tembaga dengan kadar 99%. Nah, ini kadar tembaganya masih 99%. Nah, tahap yang terakhir itu adalah tahap electro refining, melarutkan tembaga secara elektrokimia menghasilkan tembaga yang kadarnya itu sudah 99,99%. Nah, ini ya. Nah, ini sudah selesai. Nah, itu menghasilkan tembaga. Jadi kalau misalnya tembaganya itu masih 90%, yaitu tembaganya masih namanya tembaga blister. Itu ya. Jadi harus sampai ke kadar yang 99,9%. Itu baru menjadi tembaga. Itu untuk pengolahan non logam. Saya contohkan dua, yaitu aluminium dan tembaga ya. Itu untuk penjelasan di part kedua. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di Google Classroom atau di kolom video di YouTube. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.